maka Tuhan akan tambah. Namun ketika kita nikmat Tuhan kita kufuri, maka tunggu azab yang amat pedih. Jadi mudah-mudahan dengan rasa syukur Bapak Ibu sekalian, produksi kita akan bertambah, penghasilan kita akan bertambah. Ketika kita bersyukur dengan produktivitas kita 5,3 ton, insya Allah akan ditambah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau harganya sekarang masih 5.000 untuk untuk terong, insya Allah akan ditambah ya. Cuma Bapak Ibu sekalian ini, kok kayaknya tegang ya saya. Nggak bisa Pak di Jambi itu. Iya. Terong itu kalau datang dari Jambi. Iya, sebentar Bu. Ya, sebentar Bu. Saya orangnya lasak Bu ya, saya nggak bisa duduk begini. Nggak apa-apa ya Bu ya. Maksud saya suasananya Bapak Ibu bawa happy. Jadi kalau jangan tegang sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, kalau produksi insya Allah kita bersyukur akan ditambah ya. Pak satu lain Pak hadir aja ya. Ketika Bapak bersyukur punya istri satu, insya Allah akan itu intermezzo Bu ya. Jadi bukan begitu sebetulnya maksud daripada penjabatan. Tapi saya mau Bapak Ibu sekalian semangat balik. Karena mungkin sudah pernah dengan sesi pertama tadi, jadi kita semangat balik. Bagaimana Ibu sekalian? Semangat ya Bu? Semangat. Oke Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Ibu saksikan tadi, kami di sini adalah tim 2. Tim 2 kami lengkap formasi kami Bapak Ibu sekalian. Ada penyanyi Bapak Tommy Jerwisa namanya. Coba kalau misalnya agak-agak stres nanti bisa dihitung. Saya rasa Ibu pernah lihat itu ya. Ada saya sendiri Bu, saya Suhid, kemudian ada Pak Sahril, ada Pak Firdaus, ada Pak Jainal. Kami juga bawa duplikat presiden kemarin, Pak Joko Widodo. Berdiri Pak. Kemudian ada Ibu Ruwaida, ada Ibu Sabrida, ada Ibu Asia, ada Ibu Usniati Alhaq. Nah, jadi kami di sini Bapak Ibu sekalian, kami dari tim 2 Diklat ini akan menyajikan materi yaitu pengendalian hama lalat buah pada tanaman terong. Kebetulan kemarin tanaman terong itu yang kami kunjungi, namun sebetulnya lalat buah bisa menyerang ke segala tanaman. Begitu Bu ya, tapi kita lebih spesifik nanti ke terong karena memang materi kami dibekali adalah terong. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya untuk kita mulai belajar. Untuk itu kepada Bapak pemilih waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin salam hormat kemudian pendahuluan sudah saya serahkan kepada moderator. Baik, kita langsung saja. Mungkin ada sebagian dari bapak-bapak sudah atau ibu-ibu ya sudah kenal sama saya atau tim kami yang ada di depan ini, karena kemarin kita sudah sama-sama di lapangan. Tapi nampaknya masih ada banyak warna wajah baru di sini. Ya mungkin ikuti asing lagi yang bapak di belakang. Coba masih kenal Pak. Alhamdulillah sekali. Baik, kita kenal sama saya sama sekalian. Jadi mungkin kita langsung aja ke materi atau hasil yang mungkin ingin kita pecahkan di lapangan. Sudah disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu tentang pengendalian hama lalat buah pada tanaman terong. Jadi mungkin bapak-bapak sudah asing lagi kan, karena bapak kita ahli semua karena kita melaksanakan Pak kemarin kita sama-sama di lapangan ya Pak ya, kita sama-sama melihat hama yang menyerang tanaman. Terima kasih. Baik, mungkin sekedar perkenalan lalat buah sudah tahu Pak, ada yang bisa menjelaskan Pak? Lalat buah Pak? Pak Henry? Lalat buah Pak? Ya, kuning ya. Ya betul sekali Pak Hendy ya. Jadi lalat buah itu bentuknya kuning, itu sebenarnya lalat buah ini bisa menyerang seluruh jenis tanaman yang berbentuk buah maupun sayur-sayuran. Jadi kemarin saya lihat secara langsung. Jadi di sini kami hanya ingin memberikan bagaimana teknik pengendalian Pak. Kalau pengendalian hama lalat buah ini Pak, itu banyak sekali caranya, yaitu salah satunya dengan menggunakan yang pertama Pak insektisida. Insektisida secara umum saya bisa menjelaskan dengan insektisida. Itu salah satunya dengan menggunakan bahan aktif sintetis dan lain-lain bisa digunakan di kios. Kemudian yang paling efektif Pak, ini mungkin kami sampaikan sini pengendalian hama
lalat buah yang ramah lingkungan yang perlu kami tekankan di sini. Nanti kita langsung praktek nanti bagaimana cara pembuatannya, yaitu dengan menggunakan perangkat dan lem pada kita menggunakan perangkap dan lem untuk lalat buah yang selama ini mungkin sudah ya. Ini Pak, kami sebenarnya tadi memberikan dan setelah yang tadi, bahkan mungkin ada bahan tayang seperti video yang sama-sama kita bikin selama kemarin. Makasih Pak. Jadi langsung saja Pak, mungkin saya akan ngerti tadi udah semua lah, karena itu permasalahan kalau kita di karena bisa mengakibatkan penurunan produksi. Dengan Pak ya, kemarin tadi kita call juga kemarin ya kan. Baik, cara-cara untuk mengenalinya sudah kita salah satunya dengan menggunakan bahan kimia tadi Pak. Kimia, mungkin ini banyak merek dagang yang bisa kita cari, terutama di kios ya. Kemudian yang kedua Pak, kita bisa menggunakan penanaman penolak Pak. Nah, penanaman penolak ini ada yang tahu Pak maksudnya? Kita bisa mengendalikan hama lalat buah dengan cara penanaman lalat buah itu Pak Hendy tadi udah pengalaman, bisa ceritakan Pak? Nanam bunga warna kuning. Cara ayah, betul sekali Bu. Ibu siapa Bu? Bu Risma. Tepuk tangan dulu Bu Risma. Tanaman Warna kuning. tanaman warna kuning ya? Ya. Oke, terima kasih. Bunga teh ayam contohnya. Mengapa? Bunga teh ayam contohnya. Iya, mengapa? Karena lalat buah itu dominan suka dengan warna kuning. Oke, suka warna Warna kuning. kuning. Baik Bu ya. Jadi ini kita ambil simpelnya warna kuning. Baik. Ini dengan cara tanaman. Lagi yang untuk tanaman, Bapak Ibu? Serai ya. Oke, serai. Kemangi. Lagi. Oke, kita cukup. Ada lagi tambahan? Ini ditanam di mana, Bu? Di pinggir-pinggir. Iya, betul. Jadi kalau kita nanam tanaman ini, jadi sebanyak di lokasi tanaman yang akan kita budidayakan, ya. Jangan pula Ibu nanti tanamnya di pekarangan rumah, tanaman itu di sawah, gitu ya. Apa nih Bu, musuh alami? Dengan penilaian hama lalat buah yang musuh alami, ada yang tahu Pak? Kendi atau Pak yang kemarin ya, siapa itu ya? Kan ada juga ya? Adi Rejo. Pak apa? Adi Rejo. Adi Rejo. Ada yang datang lagi, yang satu lagi. Oh yang satu. Datang ya. Dan apa Bu? Pakai perangkap. Perangkat. Nanti kalau ke sini Bu, coba. Yang musuh alami, kira-kira yang bisa menyerang tanaman apa? Menyerang lalat buah itu. Ada yang tahu? Ibu bersini lah. Lalat. Lalat buah makan lalat. Berarti dia makan dulu Ibu. Bisa Bu? Oke, kita coba ya lalat. Oke, ada yang tahu? Baik, kita masuk. Salah satu musuh alami itu lalat buah seperti semut. Kemudian ada lebah. Ini Bu dua contoh ya. Sementara masih banyak yang lain. Salah satunya Tomcat atau Tom and Jerry. Kasih. Kemudian dengan cara yang tadi terakhir yang Ibu sampaikan apa Bu? Dengan perangkap. Nah, inilah hari ini yang akan kita ulas untuk tentang pengendalian hama lalat buah dengan cara perangkap. Nah, perangkap ini ada dua Ibu. Satu yang bisa menggunakan apa? Tadi sudah pernah buat perangkap? Botol air mineral. Botol air mineral ya. Oke, yang kedua lem lalat. Nah, jadi untuk yang dua ini nanti kita bisa praktis secara langsung bagaimana teknik pembuatan perangkap dan lem lalat ini di lapangan lebih lanjutnya. Jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu semua bagaimana cara pembuatannya, cuma kita akan simulasi bagaimana pembuatan yang lebih baik.
Kemudian Oke, mungkin Bu untuk menyingkat waktu ini teknik cara pengalian lebih efektif itu menggunakan dengan yang 3 ini ya Bu ya. Jadi kimianya adalah salah satu pengalian secara alternatif terakhir. Jadi ini yang 3 ini kita gunakan. Tapi untuk hari ini kita akan fokus pada pembuatan perangkat lalat dan lem lalat ini. Itu mungkin materi kita sudah sampai di sini. Mungkin ada sesi berikutnya tanya jawab bisa kita diskusikan bersama. Demikian materi dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Tomiri yang sudah memberikan materinya. Seperti yang kita sepakati dari awal, Bu, kita pertanyaan kalau bisa kita fokus ke 3 karena masih ada kami tim yang lain. Tapi sebetulnya intinya Bapak Ibu sekalian dari diskusi kita tadi, sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah mengerti ini semua tentang pengendalian hama lalat buah tanpa kimia. Tapi permasalahan yang kami jumpai di lapangan kemarin Bapak Ibu sekalian, belum ada yang menerapkan itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Padahal kita sekarang udah dianjurkan meninggalkan yang namanya kimia. Sementara yang kita buat ini adalah murah dan tidak berisiko, tidak meninggalkan residu dia ke apa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, mulailah dengan cara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Segala potensi yang ada di tempat ibu-ibu sekalian yang bisa ibu gunakan untuk keberhasilan budidaya ibu keluarkan. Jangan hanya tergantung ke kimia. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Itu karena kemarin saya juga audiensi dengan Pak Adi Rejo ya Pak ya. Penggunaan kimianya juga kental. Padahal di sini kalau kita lihat audiens kita hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mengerti semua tentang ini. Jadi mari mulai detik ini, mulai hari ini kita rubah sikap kita Bapak Ibu sekalian ya. Kita rubah sikap kita dari yang menggunakan kimia ke organik. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Oke. Jadi langsung aja ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan